Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majlis yang berbarokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat usaha beliau, Islam dapat sampai kepada kita tanpa halangan suatu apapun. Kemudian, ikhwani fiddin rahimakumullah, selamat datang kami ucapkan dalam acara bedah buku 9 langkah menghafal Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Majdi Ubaid Al-Hafidh, yang mana beliau menulis buku ini atas keprihatinan bahwasanya banyak sekali umat muslim di dunia ini yang berpikiran bahwasanya menghafal itu susah, menghafal Al-Quran itu ribet, menghafal Al-Quran itu bahkan ada yang sampai mengatakan mustahil untuk dilakukan. Namun banyak sekali yang telah membuktikan bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah dan mampu untuk dilakukan oleh semua orang, baik yang balita maupun orang yang lanjut usia, dari anak kecil maupun orang yang pernah kecil, semuanya mampu untuk menghafal Al-Quran. Maka acara ini bertujuan untuk membuka mata kaum muslimin bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah dan bisa untuk dilakukan dengan langkah-langkah yang akan dibahas di dalam buku ini. Maka kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Kemudian selamat datang pula kepada dua narasumber kita, yaitu Ustadz Salafuddin Abu Said, penulis buku bestseller Balita Pun Menghafal Al-Quran, penulis sekaligus penerjemah 99 buku yang beliau telah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah diterbitkan di dalam percetakan penerbitan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Kemudian Ustadz Ahmad Taqiyuddin LC Al-Hafidh, beliau adalah seorang yang telah berkecimpung di dunia tahfidz selama bertahun-tahun. Beliau berpindah dari suatu ma'had ke ma'had yang lain, menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dalam 3 bulan saja. Kemudian beliau menyetorkan hafalannya kepada Syekh di Yaman dan mendapatkan sanad di sana. Mungkin kita lanjutkan saja. Kita mulai pada pembicara pertama, Ustadz Salafuddin Abu Said. Kepada beliau kami persilahkan. Afan sebelumnya, kepada hadirin laki-laki mohon sedianya untuk agak merapat ke depan karena hadirin perempuannya di aulanya sudah penuh. Insya Allah akan kami alokasikan ke atas ke bagian belakang. Jadi untuk hadirin yang laki-laki mohon agak merapat ke depan lagi. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah kiring hati kita semua untuk hadir di majlis yang barokah ini di rumah Allah. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita dan ini menjadi investasi akhirat kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, li antadua fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min antusalliyat mi'ata rak'ah. Kalau keluar rumah di pagi hari untuk mempelajari satu ayat, itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tampaknya ini dari berbagai kalangan, dari berbagai generasi. Apa kiranya yang mendorong untuk hadir dalam bedah buku ini? Apakah semuanya ingin menghafal Al-Qur'an? Insya Allah. Kapan mulai? Karena banyak orang ingin. Saya ingin menikah, Ustaz. Ingin. Tapi sampai bertahun-tahun itu juga belum keturutan. Karena apa? Baru ingin, ya kan? Ingin. Saya punya teman seusia saya 44 tahun. Dari dulu ingin menikah, tapi sampai sekarang belum juga menikah. Karena baru ingin. Ya kan? Baiklah, insya Allah waktu yang diberikan pada saya sekitar 45 menit untuk membahas satu buku yang lebih dari 200 halaman. Semula saya membaca buku ini dengan maksud untuk mencari mutiara-mutiara yang nantinya saya rangkum, saya sampaikan dalam waktu 45 menit. Tapi ternyata kesulitan bagi saya karena semuanya mutiara, semuanya batu akik. Lagi tren kan batu akik, nah, di mana mari jalan-jalan lagi ngasah. Bukan ngasah ketajaman menghafal, bukan mengasah kemahiran untuk sesuatu yang bermanfaat hingga akhir zaman, hingga kiamat, tapi mengasah batu akik. Jadi ternyata semuanya ini mutiara, jadi saya sulit untuk menyimpulkan. Maka sebelum saya membahas, dan tentu saja waktu 45 menit tidak cukup untuk membahas 9 langkah, ya, 9 langkah mudah menghafal Al-Quran. Jadi mohon dimaklumi kalau perlu nanti dibedah sesi yang kedua saat kalau pengen tuntas. Tapi saya rekomendasikan bahwa antum semuanya upayakan punya bukunya, ya. Maaf, ini bukan pesan sponsor, ya. Tidak ada pesanan dari pihak penerbit, dari panitia juga tidak. Tapi rugi sekali antum sudah hadir ke sini kemudian pulang tidak membawa buku ini. Rugi sekali. Saya sangat beruntung karena saya nggak beli tapi diantar oleh panitia, ya kan? Jadi sekali lagi saya cari mutiara-mutiaranya, ternyata mutiara semua. Saya telah membaca sekian banyak buku tentang tahfidz, mulai di awal tahun 90-an ketika saya nyantri di Ma'had Tahfidz Mambaul Furqan di Bogor. Saat itu masih jarang kegiatan-kegiatan tahfidz khusus di kalangan Islam modernis katakanlah. Kalau kalangan Salafiyah sudah menjadi tradisi menghafal Al-Quran, tapi di kalangan aktivis katakanlah masih jarang, ya kan? Saya membaca saat itu karya Abdurrabb Nuwabuddin, ya, tentang metode menghafal Al-Quran dan seterusnya, sekian banyak buku dari berbagai pendekatan. Dan sekarang semakin banyak buku Kaifa Tahfadzul Quran fi Shahr, bagaimana Anda bisa hafal Al-Quran dalam sebulan. Terjemahannya sebulan hafal Al-Quran atau sebulan hafal Al-Quran, dalam versi lain hafal Al-Quran sebulan. Bukunya sama, penerjemah dan penerbitnya berbeda, jadi judulnya berbeda, isinya sama. Mudah-mudahan Anda tidak membeli buku yang sama tapi beda judulnya, ya. Jadi ikhwan sekalian, buku ini luar biasa. Saya kesulitan untuk menyimpulkan karena semua isinya kesimpulan. Tapi dari berbagai buku tadi yang saya ceritakan, sampai terakhir saya membaca buku Hakikil Makfihidil Quran, Wujudkan Mimpimu dalam Menghafal Al-Quran, yang menginspirasi saya untuk menulis buku Balita Pun Hafal Al-Quran. Saya berdapatkan buku ini memiliki keistimewaan tersendiri, ya. Sesungguhnya metode atau cara atau kiat itu banyak sekali. Pendekatan-pendekatan yang telah disampaikan oleh para ulama sejak zaman dahulu sampai pendekatan-pendekatan yang katakanlah ini paling modern katanya. Rahasia hafal Al-Quran dengan metode belajar paling modern. Insya Allah tidak akan rugi, bahkan kalau perlu jangan bawa pulang satu buku, tapi Anda harus berpikir bahwa saudara Anda, tetangga Anda, orang-orang yang Anda cintai juga memerlukan buku ini. Bahkan masjid-masjid yang ada di kanan kiri saudara juga membutuhkan buku ini. Saya terkesan ketika saya mengkaji buku ini di Masjid Babu Taubah Al-Azhar di Kemang Pratama. Ada ibu-ibu, saya tambah lagi satu
Seorang itu beli buku 4 kalau nggak 5, pada harganya 115.000. Ini untuk keponakan saya, ini untuk majelis taklim saya dan seterusnya. Ini luar biasa, silakan Anda tiru. Ini kan lagi gerhana tadi malam kan. Nah, gerhana diantara yang ditekankan, disunahkan kan sedekah. Nah, sedekah buku, silakan nanti Anda. Kalau buku saya nggak ada di sini, ya. Di Gramedia juga mungkin sudah lagi kosong. Maksud saya buku ini. Kalau saya bicara buku saya berarti promosi. Kalau ini betul-betul saya rekomendasi, ya. Baiklah. Kita semua kaum muslim memang idealnya Al-Quran itu ada di dada kita, bukan di Android, bukan di laptop, ya kan? Di zaman Nabi bayangkan belum ada mushaf secara utuh, ya kan? Belum ada mushaf secara utuh. Akan tapi Al-Quran itu ada di dalam dada. Kalau ungkapan ulama itu al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan ada dalam lembaran, bukan di perpustakaan, bukan di laptop, bukan di Android, ya. Dan memang sesungguhnya keterjagaan Al-Quran itu ada di dalam dada. Dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-49, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat nyata. Di mana letaknya? Fi suduril ladina utul ilma. Di dalam dada orang-orang yang dianugerahi ilmu. Maka syarat untuk belajar berbagai cabang ilmu, cara belajar para salaf itu adalah hafal Quran terlebih dahulu. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab mengatakan, wa awal ma yabtadi bihi talibul ilmi hifdzul Quran li'annahu ahamul ulum. Yang pertama-tama harus dilakukan oleh talibul ilm, yang namanya penuntut ilmu itu tentu saja tidak ada batasan usia, ya kan? Karena ada ulama besar yang belajarnya itu dimulai ketika sudah dewasa, seperti Al-Fudail bin Iyad atau Imam Al-Is bin Abdus Salam. Begitu juga banyak sahabat yang belajarnya itu ketika sudah dewasa. Umar bin Khattab, bayangkan, ya kan? Dia sebelumnya mau masuk Islam. Jadi yang mula-mula harus dilakukan oleh penuntut ilmu kita semua ini adalah hifdzul Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ya kalau tidak sampai 30 juz, ya juz 30, ya cuman kebalik saja. Insya Allah di sini semuanya hafal juz 30 ya. Insya Allah, ya. Walaupun nanti keloncat-keloncat dikit, ya harap maklum, ya kan? Hafal juz 30 kan? Saya sering mengecek itu ternyata masih loncat-loncat, ya kan? Coba saya ngetes ini deh, ngetes dulu. Kalau Ustadz nggak boleh dites, kalau santri itu boleh dites, ya kan? Menangnya guru itu gitu, nggak ketahuan bodohnya. Kelihatannya pintar padahal lebih bodoh kadang ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Siapa yang bisa melanjutkan? Ustadz gede-gede, Ustadznya hafid jadi tahu, ya kan? Man wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini kurangnya kita murojaah. Ternyata juz amma pun kita masih loncat-loncat, ya kan? Baik, sekedar selingan saja. Jadi hadirin hadirat ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang baru, walaupun mungkin di masyarakat kita ini baru populer belakangan ini di kalangan tadi katakanlah kalangan Islam modernis atau Islam aktivis, ya. Tapi kalau kalangan tradisional, saya backgroundnya orang NU. Sebelum saya ngerti alif ba ta, kiai saya udah ngajari kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun fi'lun summa harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am kalimatun bi kalam, ngapal alfiyah. Nggak boleh ngaji Quran sebelum ngaji berjanji, ya kan? Karena kalau Quran nanti salah berbahaya. Kalau nanti berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Allah.
Abtadi'ul imla bismillahil aliyya mustadirran faidal barakati ala ma lahu wa aula. Seneng banget habis itu dapat makanan kok. Ya. Saya hampir hafal itu berjanji. Jadi hifdzul Quran itu sesuatu banget, ya kan? Dan keterjagaan Al-Qur'an itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr yaitu Al-Qur'an dan kami yang akan senantiasa menjaga. Di sini Allah menggunakan ismul fa'il yang artinya la yata'yan bizaman, ya. Dan menggunakan sighah zaman. Ada yang menganalisis berarti melibatkan hambanya. Jadi hambanya ya kita ini dilibatkan sebagai ahlul Quran. Jadi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ini harus kita fahami betul. Bahkan saya lanjutkan tadi perkataan Imam Nawawi, wa kana salaf la yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman hafidhal Quran. Kaum salafus saleh, bukan salafuddin, ya. Kalau ini salafuddin banyak saingannya, ada Udin sedunia. La yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman hafidhal Quran. Tidak sudi mengajarkan hadis maupun fikih kecuali kepada orang yang sudah hafal Quran. Bayangkan, jadi syaratnya untuk belajar berbagai disiplin ilmu dalam Islam itu suruh ngapal Quran terlebih dahulu. Jadi kalau ada kiai, ustadz kok nggak hafal Quran, itu berarti kiai atau ustadz pencitraan, seperti yang ngomongin, ya kan? Dan sekarang kan zamannya pencitraan, orang itu sebenarnya nggak hebat, tapi karena media itu mengangkatnya menjadi orang hebat. Maaf, saya tidak menyebut siapa-siapa ya. Memang begitu. Ada juga hal yang biasa-biasa saja, tapi karena dibesar-besarkan oleh media, akhirnya ditakuti, ya, dianggap sesuatu yang luar biasa. Jadi subhanallah, Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga, dipelihara tanpa ada satu huruf pun yang kelewatan, satu mat pun yang kelewatan. Suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud mendengar sahabat lain membaca lil fuqara'i, secara makna tidak salah, dia dibaca dua harokat. Tapi Ibnu Mas'ud semua negur, bukan begitu. Tapi lalu bagaimana? Lil fuqara'il muhajirin dan seterusnya. Kenapa begitu? Hakada aqra'anin Nabi. Seperti ini Nabi membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepadaku. Sampai begitu. Jadi tidak ada satu huruf pun, satu mat pun, satu makhraj pun yang terlewatkan. Jadi itulah keterjagaan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk senantiasa menjaga Al-Quran, tidak ada satu huruf pun, satu harokat pun yang terkorupsi. Dan satu lagi, Allah berjanji untuk memudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan adzikr, memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran, menghafal Al-Quran? Itu sampai 4 kali dalam surat Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Nah, oleh karena sesungguhnya pada dasarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Mengapa? Karena Allah yang mengatakan mudah. Allah mengatakan kami memudahkan Al-Quran untuk diingat. Sehingga ada orang yang tak bisa baca Quran tapi hafal Al-Quran. Kiai saya, Kiai Abdullah Maksum, itu tidak bisa baca Al-Quran tapi hafal 30 juz Al-Quran. Loh kok bisa? Loh dia buta, bagaimana bacanya? Kan gak bisa baca Quran tapi hafal Al-Quran. Ada anak-anak kecil belum sekolah, belum kenal baca tulis Al-Quran, akan tapi hafal 30 juz Al-Quran, itu banyak sekali. Ya, di belahan bumi ini bahkan bukan orang-orang Arab, ya, nggak sekolah. Dan sesungguhnya metode yang klasik dalam mengajar Al-Quran adalah ditalqin. Jadi diajari. Kalau sekarang gerakan baca tulis Al-Quran, kalau orang baca tulis kadang bacaannya itu belum tentu benar, tapi kalau dicontohkan, ditalqin, itu akan mengikuti apa yang
disampaikan oleh sang guru seperti kata Ibnu Mas'ud, hakada aqra'anin Nabi, seperti ini Nabi mengajarkan baca Al-Qur'an kepadaku. Jadi kalau nggak begitu ya keliru. Makanya tahfidz itu pelajari secara bersanad. Jadi Syekhuna Ustadz ini punya sanad kepada Syekhnya punya sanad dari Syekhnya Dasunnya sampai Rasulullah. Saya berguru kepada Kiai Maksum berguru kepada Kiai Juhdi. Tapi ini sanad tidak resmi karena nggak ada ijazahnya. Tapi yang resmi itu betul. Si Fulan berguru kepada Syekh ini dan seterusnya sampai sahabat, sampai Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang hafid bersyarat itu punya riwayat dari gurunya sampai Rasulullah, malaikat Jibril, dari Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak mulia menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Baiklah, ini sekedar pengantar. Jadi langsung kepada buku. Ada langkah, kalau ini Syekh Upit ini ada 9 langkah untuk menjadi hafidz Al-Qur'an, langkah mudah. Intisarinya, pertama-tama yang paling mendasar, kalau seorang atau kita semua insya Allah pengen hafal Al-Qur'an, entah kapan, nanti kapannya nanti ada pada poin keberapa nanti kita bahas. Yang paling mendasar adalah menanamkan kecintaan dan kerinduan untuk menghafal Al-Qur'an. Bukan sekedar ingin, tapi keinginan yang menggebu. Kalau ada seseorang, saya ingin menikah, sekedar ingin saja, sampai bertahun-tahun kadang ya nggak ketemu jodohnya karena hanya ingin. Tapi keinginan itu, saya ingin menikah, iya. Lalu mencari, berikhtiarnya carikan Ustaz, bukan hanya kalau nggak mau cari sendiri, dan berbahaya kalau mencari sendiri, ya kan? Sering ketipu kalau orang mencari sendiri itu, ya kan? Kemasannya bagus tapi ternyata ya beli kucing dalam karung. Tapi kalau kepada Ustadz, ini orang yang soleh nih, ketawa-tawa, udah pengen menikah ya? Atau sudah? Kalau kita bicara menikah semangat sekali. Kalau Anda saja ingin hafal Al-Quran, seperti semangat Anda untuk mendapatkan pendamping hidup, itu akan cepat sekali Anda menjadi hafid insya Allah. Jadi menanamkan kecintaan dan kerinduan untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi hafidz Al-Quran. Lah, bagaimana kecintaan itu bisa tumbuh? Pertama adalah mengetahui kedudukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk. Baik petunjuk secara umum kepada seluruh umat manusia dan petunjuk secara khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan keduanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dan di ayat kelima surat Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Ayat kedua apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an itu adalah syifaa'ul lima fis sudur. Ya. Dan sifat secara umum, obat penyakit jasmani dan obat penyakit rohani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu sebagai cahaya, penerang hidup ini. Al-Qur'an itu bahkan oleh Allah dikatakan sebagai nyawa kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latati ila siratal mustaqim. Dalam surat akhir surat Asy-Syura. Jadi kita bayangkan keadaan masyarakat jahiliyah sebelum turunnya Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Puncak dari kejahiliaan. Tapi ketika Al-Qur'an turun, apa yang jadi? Menjadi pemimpin dunia. Ketika Al-Quran belum diturunkan oleh Allah kepada bangsa Arab khususnya, tapi Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk semua penduduk bumi ini. Bahkan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin, karena jin saja belajar Al-Quran. Ya. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Quran. Surat Al-Ahqaf dan ada surat Al-Jin. Jadi Al-Quran inilah yang merubah
kehidupan yang begitu jahiliyah, kehidupan yang tanpa tata krama, tanpa adab, kehidupan yang tanpa aturan, menjadi kehidupan yang sangat beradab dan menguasai peradaban dunia selama berabad-abad. Bahkan di daratan Eropa saja, di Andalusia selama 740 tahun, 7,5 abad, Al-Quran menjadikan umat manusia berjaya, dan kemudian kejayaan itu diambil oleh Barat ketika umat Islam meninggalkan Al-Quran. Jadi innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat suatu bangsa dengan Al-Quran ini, demikian juga dengan Al-Quran ini merendahkan bangsa yang lain. Jadi Al-Quran itulah sumber kemuliaan, dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-10 sebelah kiri paling bawah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh kami telah menurunkan sebuah kitab. Fihi dzikrukum, di dalam kitab itulah letak syarafukum, kemuliaan kalian, sebutan kalian. Ibnu Abbas mengatakan sebutan itu adalah syarafukum. Jadi umat bangsa ini akan mulia manakala dia berpegang pada Al-Quran. Afala taqilun, maka apakah kalian tidak mau menggunakan berpikir dengan akal kalian? Ini kedudukan Al-Quran. Dan masih banyak lagi kita harus paham betul bahwa Al-Quran itu imam kita. Ini akan menjadikan kita cinta. Nanti di alam kubur kita sendirian, di akhirat kita sendirian, tak ada yang menemani. Bahkan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita sudah tidak lagi, mereka sibuk sendiri-sendiri. Ya. Tapi ketika kita memiliki Al-Quran, Al-Quran akan menjadi teman pendamping kita. Bahkan dalam suasana yang sangat mengerikan, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqalu li sahibil Qur'an yaumil qiyamah, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manjilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Kepada sahibul Quran, para hamilul Quran, penghafal Al-Quran dikatakan, ayo dari kapan nanti baca lalu naik ke peringkat surga yang lebih tinggi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca Al-Quran secara tartil seperti yang dahulu Anda baca ketika di dunia. Nah, kalau di dunia kita tidak membaca Al-Quran, ya nggak kena, nggak dapat perintah ini. Fa inna manjilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Kedudukanmu di surga itu pada ayat terakhir yang keempat. Semakin orang banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di surga. Dan ini akan menumbuhkan rasa kecintaan. Jadi kalau kita nggak cinta, itu susah. Ya, segala sesuatunya diawali oleh cinta. Kalau cinta itu yang berat terasa ringan. Anda mencintai seseorang, Anda suruh gendong, terasa berat? Tidak. Kita cinta kepada anak kita gendong itu asik, menggendong anak kecil itu indah. Tapi kalau Anda tidak suka, suruh bawain buku yang beratnya hanya 2 on, Anda nggak suka. Tapi kalau Anda, saya bawakan Ustaz ya, karena Anda senang pada Ustaz, kopernya dibawain dan seterusnya, itu karena Anda cinta. Jadi ini perlu menumbuhkan kecintaan. Nah, caranya supaya kita cinta adalah mengetahui kedudukan Al-Quran dan merasakan keagungan pahala menghafal Al-Quran. Pahalanya luar biasa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis. Ya, misalkan bahwa orang yang hafal Al-Quran itu kelak akan diberi mahkota kemuliaan, tajul waqar pada hari kiamat. Bayangkan umat manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat itu khufatan, uratan, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki, tanpa disunat. Tapi sahibul Quran itu diberi mahkota oleh Allah. Nah, ini perlu kita fahami. Bayangkan, orang semuanya hina, orang semuanya nggak punya apa-apa, tapi ini diberi mahkota. Misalnya, derajatnya di surga tinggi. Dia mendapatkan syafaat pada kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an pada kiamat akan memberi syafaat bagi sahibnya, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Ini cara kita menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. Kalau belum cinta,
Cinta yang sesungguhnya, cinta yang hakiki. Li'anal hub yughayyiru kulli syai'. Karena cinta ini yang akan merubah segala sesuatunya. Tanpa cinta nonsen. Apapun. Jadi kecintaan yang sifatnya positif. Bayangkan orang cinta kepada wanita itu sampai mengorbankan segala sesuatunya. Anda pernah membaca cerita Majnun Laila? Laila Majnun? Bagaimana dia kasih tak sampai ya, senangnya dia kepada Laila, apa yang dilakukan sampai menjadi seperti orang gila. Maka dia Majnun Laila, si laki-laki yang tergila-gila kepada kepada Laila. Sampai rumah tembok-temboknya itu diciumi, padahal itu tidak gila sesungguhnya, tapi karena kecintaan kepada Laila. Amuru ala diyari Laila, uqabbilu dal jitara wa dal jitara, wa ma hubbud diyari saqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata Majnun Laila, Qais bin Mulawah, ya kan? Saya masuki perkampungan Laila. Aku kecup tembok perkampungan itu. Wa ma hubbud diyari saqafna qalbi, bukan karena hatiku itu jatuh cinta kepada ini tembok-tembok bangunan, bukan. Walakin hubbuman sakanat diaro. Aku senang kepada Laila yang tinggal di balik tembok ini. Tembok itu dikecup, ya kan? Nah, itu karena kecintaan dia. Sampai akhirnya dia membuat syair ini apa macam-macam. Itu cerita, ya kan? Ya asli nggak saat itu ya? Ya kisahnya. Biasanya sih ada kasus ya, tapi kalau syair-syairnya ini memang dibuat-buat saja ya, kayak Siti Nurbaya. Apa ada Siti Nurbaya? Nggak ada ya, tapi seakan-akan ada, tapi itu dari kasus yang terjadi di masyarakat. Itu kan gubahan Mara Rusli saja. Itu karena cinta. Jadi pertama-tama agar kita bisa hafal Al-Quran itu diawali dengan cinta dulu. Cinta yang menggebu, cinta yang membara, sehingga kita mengorbankan segala sesuatunya. Jadi kalau cinta ini ya, ini ada tung pesan dengan ini mushaf. Mana ini? Bukti cinta. Kita lebih konsen kepada pesan apa dari WhatsApp atau dari SMS apa ayat yang harus saya tidak akan membuka Android sebelum saya hafal satu halaman mushaf. Nah, ini bukti cinta. Saya cinta mbak ngapal, tapi atau bahkan ngapalnya di Android. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Belum sih. Kalah, statusnya kalah, ya kan? Ya susah kalau seperti itu. Tapi Anda kalau membuktikan cinta, sudah dimatiin. 1 jam ini saya harus intim dengan Al-Quran, atau saya harus hafal 1 halaman dan seterusnya. Itu bukti cinta. Setelah itu baru ini istri apa yang lain-lain itu nomor sekian, ya kan? Itu bukti cinta. Jadi kita harus menumbuhkan cinta. Tanpa cinta jangan beranjak ke yang lain. Nah, kemudian yang kedua, doa, ikhlas, doa dan tawakal. Ini intisarinya ya. Nanti uraiannya panjang di sini karena saya tidak tadi mengatakan sulit untuk mencari intisari dari buku ini karena semuanya intisari, semuanya berlian, semuanya ake. Ikhlas ini hal perkara yang paling mendasar. Jadi kalau kita salah niat dalam menghafal Al-Quran, ini kerugian yang luar biasa, ya kan? Jadi niat kita bukan untuk menjadi gelar hafid atau untuk jadi diambil menantu orang kaya atau macam-macam. Walaupun itu memang ada di kampung saya dulu, kalau orang sudah hafal alfiyah dilanjutkan ngapal Al-Quran, itu rebutan di kampung, ya kan? Iya, rebutan. Saya termasuk menjadi rebutan juga. Padahal saya cuma ngapal setoran aja, Ustaz. Pulang dari matafid udah ada pesanan dari tokoh masyarakat. Ya saya disuruh silaturahmi, ya saya datang. Tapi saya kan punya kriteria yang berbeda. Jadi walaupun dia cantik, walaupun dia kembang desa, walaupun saya punya kriteria yang lain, enggak jadi. Ya. Dan sesungguhnya maaf, ini kan gelar hafid adanya kan di Indonesia ya. Zaman nggak ada kan gelar hafid? Nah, jarang di luar negeri. Kalau di kitab kita baca gelar al-hafid, itu artinya hafal lebih dari 100.000 hadis, ya kan? Nah, ini Al-Islam paham. Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani al-hafid, al-hafid Jalaluddin as-Suyuti, al-hafid al-Iraqi, al-hafid, dan masih banyak lagi yang lain.
itu hafal lebih dari 100.000 hadis. Kalau sekarang ada, tapi cuman gelar hafidnya di belakang, ya kan? Kalau itu kan Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ikhlas ini sesuatu yang sangat penting, sangat benar. Jangan sampai kita setelah tadi menumbuhkan kecintaan, kita salah niat, kita tidak ikhlas. Ya, tapi lillahi ta'ala, saya ingin menjadi keluarga Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Man ahlullah ya Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Keluarga dari kalangan manusia. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Siapa keluarga Allah itu? Ya Rasulullah, ahlul Quran. Keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Di antara makna Al-Quran itulah sahibul Quran, orang yang memiliki Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ini yang niat kita, agar kita di dunia mendapatkan bimbingan Al-Quran, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat Al-Quran, bahkan menempati derajat yang tinggi di surga karena Al-Quran. Jadi kita ikhlas. Karena dalam hadis disebutkan ada 3 golongan, di mana ketiga golongan inilah yang pertama-tama diadili pada hari kiamat. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati tsalatsan. Yang pertama kali diadili pada hari kiamat itu ada 3 golongan, dan ini hadis Muslim, hadis sahih. Dalam riwayat lain, awwalu man tasa'arat bihin naru yaumal qiyamah. Orang atau golongan yang pertama kali tersentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah alim wa qari. Orang alim atau orang yang qari. Istilah qari di zaman dahulu adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Kalau sekarang orang yang bisa menyampaikan atau membacakan Quran dengan berbagai lagu, dengan maqamat, Husaini, Bayati, Nahawat, Hijaz, Ziharka, Ros, dan seterusnya, itu disebut qari. Tapi sesungguhnya qari itu adalah hafidul Quran. Maka ketika ada 2 orang sahabat yang mati syahid, sahabat ini bingung, ya Rasulullah, ini mana di antara keduanya ini yang harus saya makamkan lebih dahulu? Kata Nabi, ayyuhuma aqra, mana yang lebih banyak hafalannya, mana yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya. Bayangkan, orang sudah mati masih dihargai seperti itu oleh Nabi. Jadi yang harus dimakamkan terlebih dahulu adalah orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Sama begitu. Gak baik-baik. Jadi ikhlas. Apa kata Allah? Madza fa'alta fid dunya? Apa yang kamu lakukan di dunia? Oh, saya belajar, saya membaca kitabmu sampai hafal Al-Qur'an. Maksudnya kata Allah, kadzabta. Bohong, kamu melakukan itu lituqal annaka qari wa qadqin. Kamu lakukan itu agar engkau disebut sebagai qari, sebagai penghafal Al-Qur'an, sebagai hafidz, sebagai dan seterusnya. Dan memang orang sudah berhasil, dan anta telah berhasil meraih gelar itu. Sekarang neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka ikhlas ini betul-betul harus dijaga. Kemudian doa kita, bahwa memang Allah berjanji memudahkan Al-Quran untuk dihafal, tapi tidak semua orang berhasil hafal Al-Quran. Ini adalah faktor doa. Ada doa yang dituntunkan tapi hadisnya dhaif, ada dalam Syu'abul Iman. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaita ini, dan seterusnya, itu panjang sekali. Tapi intinya doa tidak harus amalan seperti ini. Saya sering ditanya, gimana amalannya Ustaz? Ya amalnya mohon kepada Allah. Biasanya kan saya orang tradisional ya, bisa minta amalan gitu ya. Desak terus, sudah amalkan kitab dan sunnah. Saya jawab gitu, amalkan kitab dan sunnah. Kadang minta amalan supaya puasa, supaya nggak makan ini. Itu ada memang. Jadi doa kita mohon agar kita dikelompokkan, digabungkan oleh Allah menjadi ahlul Quran. Kemudian ya selebihnya kita pasrahkan, tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang pasrah kepada Allah tapi setelah ikhtiar. Ya, banyak orang yang sulit awalnya, kesulitan menghafal, tapi dia akhirnya yang betul-betul menjadi seorang penghafal Al-Qur'an yang betul-betul jadi hafidz mutqin. Ya, saya punya pengalaman ketika nyantri, saya termasuk tercepat mungkin setorannya. Tapi setorannya aja, ya kan? Tapi teman, gimana Kang Salakom kok nyetor sehari kok setengah juz? Saya 1 halaman itu susah sekali. Tapi inilah yang betul-betul jadi. Sedangkan saya hanya khatam setoran. Itu yang karena tidak metode yang keliru, ya. Jadi mungkin sekarang ini ada proyek karantina Al-Qur'an, hafal 30 hari, 40 hari. Nah, itu hafal setoran. Kecuali kalau memang dia sudah punya background hafal. Jadi jangan terlalu tertipu, wah bisa ya
30 hari hafal Quran sehari 1 juz ya bisa. Tapi hari ini nyetar juz 1, besok juz 2, juz 1-nya sudah tinggal kenangan. Tapi itu memang setidaknya untuk menyetor 30 juz dan untuk murojaahnya adalah sepanjang hayat, tidak masalah. Tapi jangan kemudian Anda salah paham. Kok bisa ya? Bisa untuk hafid setoran, insya Allah bisa. Tapi untuk menjadi hafid betulan yang mungkin itu perlu metode yang prosedural lah, yang tidak percepatan. Sesuatu yang cepat, instan itu biasanya nggak jadi, ya. Perlu proses panjang lagi. Kemudian jangan banyak alasan. Nah, saya pengen hafal Quran, tapi kan saya sudah tua. Nah, saya pengen hafal Al-Quran, tapi saya kan kuliah. Dan terus banyak sekali alasan. Sesungguhnya secara jujur kita ini umat muslim, apalagi orang yang sudah ngaji, mesti pengen nggak bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik, pengen toh, pengen punya hafalan, pengen. Cuma itu alasan. Maka jangan alasan. Kalau sudah ada alasan, nah itu jadi sudah mengurangi sekian persen dari keinginan kita. Abdullah Mulhim itu dulu ketika SMA dia pengen menjadi seorang hafid, tapi dia masuk ke fakultas kedokteran. Akhirnya selama kuliah itu dia harus cuma bisa menambah 2 juz. SMA 5 juz, ketika kuliah 2 juz saja. Sampai akhirnya ketika dia kuliah ke Amerika ngambil spesialisasi, dia kaget ternyata guru besarnya itu adalah seorang yang hafid. Loh, Prof, kok bisa seorang profesor tetap bisa menjaga hafalan Al-Qur'annya dengan kualitas yang bagus, dengan bacaannya yang bagus? Bagaimana? Saya ingin menjadi hafid dulu, tapi saya masuk fakultas kedokteran, salah alamat. Nah, kamu sendiri yang keliru. Anda berpikir bahwa Al-Quran itu bisanya untuk dihafal oleh santri-santri Al-Islam misalkan. Nah, kuliah di Al-Islam, kalau kuliah di UI kedokteran nggak bisa, maka Anda tidak bisa. Sekarang caranya agar bisa, Anda harus merubah pola pikir Anda. Mindset Anda harus diubah. Apa? Anda harus berpikir Allah berjanji memudahkan Al-Quran untuk dihafal, bukan oleh ustadz, bukan oleh santri, tapi oleh siapa saja. Kalau Anda mau mengubah itu dan sekarang mulai, insya Allah Anda jadi seorang hafid. Oh begitu Prof? Iya. Akhirnya dia kuliah di Amerika, ngambil pasca sarjana di Amerika, dan dia setoran kepada saya, Dr. Rohit Rijai, dan akhirnya dia pulang ke Kuwait, hafid Al-Quran, di mana dia berhasil menghatamkan hafalan Al-Quran di Amerika, bukan di Mekah, bukan di Kairo, bukan di Damaskus. Dia orang Kuwait, maka dia orang Arab, tapi berhasil menjadi hafid ketika dia sudah merubah pola pikirnya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia berpikir bisa, insya Allah bisa. Maka jangan banyak alasan, ya. Tapi lakukanlah ketika kita sudah memang tadi sudah memiliki niat, cinta, kemudian sudah tata hati dengan niat ikhlas, kemudian doa, nah terus langsung dipraktekkan. Tentu saja ada prosedur-prosedur yang tidak dibahas dalam ke-9 9 poin, bahwa ada orang-orang yang semangat tapi tidak prosedural. Misalnya dia ngapal Quran tapi otodidak. Saya pernah ketemu dengan seseorang, saat saya menghafal Al-Quran, nah, alhamdulillah sudah 17 juz. Kepada siapa Anda menghafal? Sendiri San. Nah, saya kaget, ya, karena Al-Quran itu mesti digurukan, ya. Nabi saja itu setoran, mengulang setoran kepada malaikat Jibril sampai 2 kali di akhir menjelang di Ramadan terakhir beliau kepada malaikat. Jadi setoran. Jadi harus talaki kepada seorang guru di bawah bimbingan, minimal itu disetorkan. Maka dalam mahat tahfidz, saya dulu nyanti kepada yang langsung, nggak boleh saya nyetor hafalan sebelum setor bacaan. Jadi binatang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Saya baca. Sampai selesai 30 juz, baru nanti kalau kiai sudah bacaan kamu sudah lumayan, boleh mulai menghafal. Baru seperti itu. Nah, saya banyak temukan
one day, one ayah, ngapal sendiri. Saya sampai ketemu seorang ustadzah ini sedang membaca, saya kenal ustadzah itu, lulusan pesantren, sedang baca surat Kahfi hari Jumat. Kalau di sini Kahfian, kalau di kampung saya Yasinan. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi. Saya bilang bil ghadati. Enggak, lu lihat sendiri, ngayal. Dia kan ustadzah, saya juga ustadz, kan level, dia ngayal. Nah. Wah gimana ini? Dia baca bil ghadawati. Saya nggak pakai dalil kepada sudah tutup, saya ijoli, saya ganti pakai mushaf standar Indonesia, ya kan? Mushaf standar Indonesia. Baru dia, loh kok di sana bil ghadawati, di sini bil ghadati. Nah, ini kalau orang nggak berguru, ya kan? Orang kalau membaca Indonesia, mushaf Indonesia itu tidak ada beda antara hamdatul wasal dan hamdatul qata, ya. Alhamdu itu tulisan alhamdu. Sehingga kalau orang kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdu, ya kan? Nah, kalau nggak ngaji kan nggak boleh. Kalau kita langsung berarti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita nggak berguru, bismillahirrahmanirrahim alhamdu, ya kan? Nah, jadi harus berguru. Jangan banyak alasan. Sudah 5 menit lagi baru dapat. Kuatkan keyakinan dengan berpikir positif. Jadi harus yakin. Orang kalau tidak yakin, itu nggak maju. Jadi keyakinan yang kuat bahwa kita bisa. Insya Allah bisa, karena Allah menjadikan bisa. Ya tentu kita harus mengkaca diri. Oke, target juz 30 dulu. Nanti tambah juz 29, nanti ke juz 1, misalnya 5 dari belakang, 5 dari depan, dan seterusnya, sesuai dengan keinginan Anda. Tidak harus dari mana memulai hafalan itu, terserah. Mau surat-surat, saya senang cerita, saya ingin menghafal surat Yusuf, ceritanya itu lengkap, namanya juga suratnya juga surat Yusuf, dari awal sampai akhir, dari mimpi, ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu min syahidin, sampai hada ta'wilu ru'yaya, saya perwujudan mimpi. Silakan. Ya. Setor ke ustadznya, saya nyetoran surat Yusuf Ustaz. Karena saya ingin menjadi seorang Yusuf. Nah, kamu ingin di penjara? Biasanya kan ingin orang yang lagi hamil itu ada ngamalkan surat Yusuf biar ganteng. Nah, biar gantengnya, ya kan? Nggak ngerti Yusuf itu perjuangannya panjang sampai dimasukin ke dalam sumur, sampai jadi budak di penjara, dia gantengnya. Ada juga orang pengen kaya tapi sholat duha, ya kan? Surat pesugihan, kan banyak tak gitu kan? Nah, riwayatnya itu sesungguhnya riwayat Abu Hurairah, ya kan? Bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah memberikan wasiat kepadaku, di antaranya adalah untuk melaksanakan sholat duha. Dan ternyata Abu Hurairah itu adalah sahabat yang miskin, ya kan? Miskin sekali toh. Dia tinggalnya di masjid, ya kan? Tapi dia menggunakan Abu Hurairah untuk menjadi kaya, katanya. Jadi kontradiktif ya. Pengen kaya, duha, ini harus duha supaya kaya, supaya ini rezekinya. Baik. Jadi berpikir memiliki keyakinan dan berpikir yang positif, yakin. Kemudian ciptakan kondisi yang rileks dan kondusif. Jangan dipaksa, jangan tegang. Banyak orang yang menghafal itu tegang, akhirnya bisa stres. Sesungguhnya Al-Quran itu kan obat, syifa. Tapi kok malah ada orang, ya karena tidak overdosis, tidak bisa menggunakan. Ya kan ada orang sakit dikasih obat malah tambah sakit. Ya, saya punya murid dikasih obat dokter, salah obat akhirnya sampai meninggal. Ya, iya salah obat. Jadi Al-Quran itu syifa. Jadi mestinya Al-Quran itu penenang hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi ada orang, saya punya teman gitu, ngapal itu jadi stres gitu loh. Karena mungkin obsesi, nah, niat yang kurang tulus dan seterusnya, akhirnya seperti itu, dan itu menyebabkan kondisinya tidak rileks, tidak kondusif. Ya, ada waktu-waktu yang tepat untuk menghafal, misalkan jelang tidur, ketika bangun tidur, apalagi bangun malam itu berat, apalagi untuk menghafal Al-Quran kalau tidak cinta. Tapi kalau kita cinta, jam berapapun kita bisa bangun, ya kan? Saya punya tetangga cinta banget terhadap Liga Spanyol. Jam 2 tanpa alarm itu bisa bangun. Langsung mulai. Alhamdulillah, belum ada gol, ya kan? Tapi dia bagus. Saya bersyukur kalau ada
sepak bola karena saya malu kalau saya sebelum menghadapkan kiblat ke Real Madrid, ke Barcelona, saya menghadap kiblat dulu ke Ka'bah. Jadi dia sempatkan qiyamul lail sebelum ya, lebih bagus kan? Jadi saya alhamdulillah bisa qiyamul lail walaupun 2 rakaat ketika ada bola. Itu karena kecintaan tanpa alarm. Tanpa alarm bisa bangun, coba Anda. Nanti malam saya mau pergi. Untuk apa gitu. Tanpa alarm bangun. Tapi kalau nggak ada cinta atau keinginan yang setengah-setengah, itu biasanya ya bangun. Sebentar lagi ya, masih ada waktu 1,5 jam. Akhirnya bangun, akhirnya nggak jadi qiyamul lail, akhirnya nggak jadi puasa, akhirnya juga tidak ngaji. Kenapa tadi? Nah, jadi kita mesti menciptakan kondisi seperti itu. Berimajinasi. Ini akan membayangkan kalau saya nanti menjadi hafid itu saya dimuliakan Allah di dunia. Inna min ijlali ta'ala ikramati syaibatil muslim wa hamilil Qur'an. Di antara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan orang yang beruban, orang tua, orang alim, dan memuliakan ahlul Qur'an. Mulia hidupnya. Bukan mencari kemuliaan dari manusia, tapi dia ingin hidupnya di dunia mulia dan derajatnya di surga tinggi sekali. Dia selalu berimajinasi yang positif. Dan itu akan rekaman itu akan muncul. Subhanallah, memori ini, otak ini mampu menampung sekian banyak memori. Bahkan kita teringat peristiwa 40-50 tahun yang lalu. Tapi yang teringat itu peristiwa cerita yang memang sangat mengesankan. Atau peristiwa itu kita ingat kembali. Ya kan? Di sini dulu saya menemukan jodohku. Ingat, bahkan jamnya ingat tau? Pernah gak gitu? Di sini saya melamar, di sini saya ketemu, dan seterusnya. Itu teringat padahal itu sudah 30 tahun yang lalu. Anda ketika menghafal Al-Quran terkesan terhadap satu ayat, menghayalkan, menggambarkan. Anda menghafal surat Yusuf, Anda berimajinasi, itu akan sangat terkesan, ya kan? Atau Anda mungkin pernah mengalami kesulitan dalam menghafal di suatu tempat. Di sini dulu saya menghafal surat Al-Jin. Karena rata-rata orang biasanya kesulitan menghafal itu surat Al-Jin. Wa annahu dan seterusnya. Bolak-balik enggak selesai-selesai itu. Teman saya yang menghafal, saya sempat sakit berhari-hari setelah menghafal surat Al-Jin. Ya, dia cerita begitu. Mungkin dia memang ada jinnya, saya kata. Seperti itu. Jadi ada imajinasi, ada khayalan, visualisasi, itu penting sekali menggambarkan. Bahkan nanti ada orang yang sampai menggambar letak surat itu digambarkan. Tapi kalau kita menghafal habis itu, khayalan saya bukan ke Al-Quran, bukan ke kedudukan Al-Quran, bukan kepada mushaf, ya cepat tertimpa oleh memori yang lain. Maka hafalannya itu menjadi hilang. Apalagi habis ini menghafal, keluar nanti ada nyanyian, ada ini, ada macam-macam, atau berita-berita hoak yang gak keruan, itu udah sulit sekali. Jadi ada prioritas. Kemudian optimalisasi panca indera. Jadi menghafal itu libatkan semuanya. Maka sahabat saya Ustadz Bobi itu kadang menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi dia dengan gerakan-gerakan, karena semua ini akan sangat membantu. Nah, ada peneliti yang mengatakan bahwa hafalan melalui mata itu kualitasnya 20%, melalui pendengaran 30%, dan seterusnya. Ketika semua panca indera itu dioptimalkan, maka itu akan menjadi sangat kuat hafalannya. Pendengaran itu lebih kuat dari penglihatan. Maka orang yang hafalannya, orang buta yang menghafal lewat pendengaran itu hafalannya luar biasa. Saya udah ketemu dengan beberapa dengan kiai saya sendiri. Saya bertanya kepada kiai Didi, bagaimana Yai Maksum dulu ngapal Quran? Dan itu topit, karena dia buta. Saya juga punya sahabat saya, namanya Ustadz Prayitno, dia ngapal Quran, dia buta. Dan itu hafalannya bagus. Karena memang kualitas pendengaran itu luar biasa. Jadi apalagi kita bisa mengoptimalisasi di sini, semuanya bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak. Kalau kita bisa mengoptimalkan panca indera, maka hafalannya akan jadi bagus. Kemudian murojaah. Sesungguhnya murojaah ini adalah target, karena menghafal itu adalah langkah pertama. Dan untuk sepanjang hayat itu adalah murojaah. Di sini ada step-step murojaah harian, mingguan, tahunan, bahkan kalau di pesantren tradisional ada istilahnya tasmi'an. Jadi di situ sebulan sekali dia mentasmi'kan, memperdengarkan hafalan sampai 30 juz. Kadang ada yang dibagi, kamu 10 juz pertama, 10 juz kedua, dan